Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafia. Kali ini saya akan membahas terkait jaringan saraf tiruan. Sebelumnya di video saya, nanti bisa dicek ya, saya sudah membahas terkait ini tips triknya. Nah, yang pertama, jika kita nanti penelitian, baik itu penelitian skripsi atau penelitian tesis atau penelitian kalau dosen kan memang setiap semester harus melakukan penelitian. Nah, itu kita ada, kalau informatika itu ada terkait keilmuan data mining atau kecerdasan buatan. Nah, itu ada beberapa metode yang dimana metode tersebut itu membutuhkan dataset, ya. Sehingga kalau kita nggak punya dataset, jangan menggunakan metode itu. Ini hanyalah contoh metode yang pernah saya lakukan. Jadi kalau saya melakukan penelitian itu pernah ada yang metodenya seperti ini. Nanti bisa dicek di Google Scholar saya atas nama Nur Nafia. Ya, caranya buka di sini Scholar, kemudian buka Scholar-nya, tulis nama saya Nur Nafia. Nanti akan muncul ini. Nah, klik aja penelitian-penelitian saya. Nah, ini akan muncul mulai dari tahun kita melakukan penelitian sampai yang terbaru. Kalau mau ngecek berdasarkan tahun yang terbaru, ya ini diklik year. Seperti itu. Nah, terus saya lanjut ya. Jadi wajib harus ada dataset. Contoh metodenya adalah decision tree, naive Bayes, regresi linier, jaringan saraf tiruan. Nah, metode jaringan saraf tiruan ini masih banyak. Di dalamnya itu ada apa aja. Salah satunya ini ada backpropagation, nama lainnya adalah multi-layer perceptron, ada metode SVM juga, ada metode SOM, dan lainnya, masih ada lainnya. Terus ada juga metode KNN, kemudian ada metode Kamin, itu membutuhkan dataset. Kalau nggak ada dataset, maka jangan menggunakan metode ini. Terus nanti saya bahas lagi terkait dataset ya. Berikutnya, metode yang nomor 1 ini yang saya sebutkan di atas ini, itu ada tahapan yang namanya tahap training dan tahap testing. Sebelumnya tadi di video saya terkait belajar data mining, kecerdasan buatan, decision tree, itu saya ngomong bahwa kalau sama menghilangkan salah satu tahapan ini itu nggak boleh, ya nggak boleh. Kenapa? Karena ya memang tahapannya ada tahapan training. Tahapan training itu tujuannya untuk menghasilkan pola, menghasilkan model. Jadi mengenali bagaimana nih kinerja dari datanya. Datanya seperti apa. Nah, itu yang namanya tahap training. Biasanya setiap metode itu mempunyai hasil yang berbeda-beda. Contoh kalau metode naive Bayes ya hasilnya probabilitas nilainya. Kalau yang decision tree hasilnya ya tree atau rule. Nah, kalau yang naive Bayes itu berupa vektor bobot atau matrik bobot. Nah, sedangkan metode regresi linier itu persamaan garis. Nah, itu beda-beda metodenya. Otomatis hasilnya beda. Tapi intinya tujuannya pasti sama. Untuk belajar training itu kan belajar mempelajari datanya. Itu hasilnya apa? Yaitu tergantung metode. Terus ada tahapan testing. Tahap testing ini sesuai dengan hasil apa tadi, terus dicoba ke data baru. Oh, seperti apa ini kinerjanya? Nah, kalau memang nggak ngerti sama sekali tentang metode ini, tentang data mining seperti apa, kecerdasan buatan seperti apa, maka saran saya belajarlah dari buku. Ya, jangan ngambil dari artikel dulu. Kenapa? Nanti sama terjebak. Ambillah dari buku-buku. Contoh buku yang saya pakai acuan, yang terkait data mining. Ada yang pengarangnya Bapak Budi Santoso. Ini bukunya ada 2 ya, saya punya ada 2. Satunya itu warnanya apa ya? Pokoknya yang ke arah MATLAB yang satunya. Terus ini lebih banyak ke teori, proses hitungannya kayak apa itu, step by step-nya. Terus berikutnya bukunya Bapak Eko. Ini juga ada 2.
Yang satunya itu warnanya coklat, seingat saya. Saya belinya yang ini, satunya itu, tapi yang sering saya pakai baca yang ini, yang baru, yang warnanya hitam. Ini beliau satu angkatan S3 dengan saya di ITS. Terus satunya lagi buku Bapak Sani Susanto. Bukunya ini kecil, tipis gitu, tapi benar-benar bermanfaat ya. Saya mempelajarinya juga gitu, ada rumus-rumus, ada step by step-nya. Terus kalau terkait kecerdasan buatan, sebenarnya buku saya terkait kecerdasan buatan juga banyak. Tapi yang saya pakai sering ya, yang sering saya pakai itu ini. Karena di sini lengkap. Ada sistem pakar, ada logika Fuji, ada jaringan saraf tiruan. Terus yang terkait dengan WK, ini Bu Yuwita, beliau S3, maaf, S2-nya di ITS, sekarang dosen di UB. Nah, ini bukunya. Ini nulis bersama suaminya, Bapak Sigit Adi Nugroho. Ya, tuh, jadi kalau belajar lebih baik dari buku. Kalau memang nggak ngerti sama sekali, masih 000, belajar dari buku. Jangan ngambil dari buku kakak kelas. Skripsinya kakak kelas dibaca, jangan. Belum tentu benar. Ya. Terus, yang nomor 4, jika kalian membuat aplikasinya terkait metode di atas ini, menggunakan tulisan sama sendiri, menggunakan coding sama sendiri, maka tidak boleh asal ya. Karena sebenarnya di mesin learning itu sudah ada. Di mesin learning itu sudah ada beberapa library-library-nya. Contoh, saya seringnya pakai MATLAB. Ini karena dari S2 saya sudah belajar ini. Terus berikutnya setelah lulus S2, saya juga sering pakai WK. Terus baru berkembang nih Python, bahasa R, saya belajarnya ini. Ini sejak tahun 2018, Jamal 2018 saya belajar Python dan R. Nah, di situ itu sudah ada library-library-nya, tapi tetap harus tahu bagaimana tahapannya, step by step-nya. Sehingga saat kita mau menulis coding sendiri itu nggak salah, ya nggak salah. Contoh sekarang ke jaringan saraf tiruan. Nah ini jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan yang saya bahas sekarang adalah backpropagation. Tahapan backpropagation itu ada 3 ini ya, yaitu maju, tahapan maju, kemudian tahapan mundur, dan tahapan perubahan bobot. Nah, sebelum ke tahapan-tahapan ini, yang saya terangkan adalah semua ya, hampir semua di metode jaringan saraf tiruan itu pasti akan melakukan proses ini. Perhitungan apa itu B, apa itu W. B di sini adalah bias, W di sini adalah bobot. Ya, jadi biasanya saya ngambil bukunya dari mana ini? Sebentar ya, saya tadi belum sempat buka ini. Buka bukunya, mohon maaf. Saya belajarnya selain dari bukunya Bapak Sutoyo, saya juga belajar dari buku ini, Lauren Fuss. Bapak Lauren Fuss ini. Jadi kalau kita belajar data, belajar jaringan saraf tiruan, maka kita harus tahu bahwa mereka itu harus dibuat dulu arsitekturnya. Nah, kayak gini arsitekturnya. Nah, ini. Maaf. Nah, ini. Ini harus tahu arsitekturnya. Nah, karena yang saya bahas tadi adalah jaringan saraf tiruan, nama lainnya adalah neural network ya, neural network. Nah, di sini rumus yang saya gunakan ini adalah rumus yang output. Jadi dia di sini output. Sama seperti waktu saya menjelaskan di decision tree, nanti bisa disimak di video saya sebelumnya, bahwa saat kita mau melakukan pembuatan model atau intinya mau membuat penelitian terkait data science atau data mining atau kecerdasan buatan, maka kita harus tahu mana yang sebagai variabel input dan mana variabel output. Sehingga yang saya maksud Y-in itu berarti variabel outputnya. Kalau di gambar ini berarti ini loh yang Y. Yang ada panah, maaf ya, ada panah Y1, ini YJ, YM kalau kelihatan ya. Semoga kelihatan jelas. Nah ini ada panah saya. Nah panah, kursor panah saya. Nah ini rumusnya adalah, muncul nggak ya di sini? Insya Allah ada. Saya
bacanya memang nggak lengkap semua, tapi saya baca sesuai poin per poin. Ada kok. Sebentar ya. Maaf tadi saya nggak langsung ke halaman mana gitu. Gimana ya? Ada kok rumusnya. Sebentar. Tadi arsitekturnya seperti itu. Ini rumus aktivasi. Nah, kayak gini nih rumus aktivasinya. Ini aktivasi biner sigmoid. Nah, ini rumus aktivasi. Nah, ini loh. Nah, ini rumusnya. Yang ada tanda tangan. Nah, jadi ini rumusnya. Hampir semua jaringan salin tiruan atau neural network itu pasti rumusnya YY itu adalah output. Ya. Terus, saya lanjut. Nah, tahapannya itu pasti semuanya kayak gini. Jadi pertama, data yang kita punya itu harus lengkap dengan label. Kalau memang terkait klasifikasi ya. Nah, kalau klasifikasi berarti data harus ada label. Nah, ini data kenapa kok saya kasih kurung angka? Karena yang lebih baik adalah datanya dalam bentuk angka. Ya. Kalau datanya ada yang dalam bentuk kategori atau teks, lebih baik dirubah dulu dalam bentuk angka. Caranya di-convert. Ya. Terus mereka melakukan training itu tujuannya untuk menghasilkan bobot. Sehingga di sini kalau ada tulisan B, ada tulisan W, ini adalah bobotnya. Jadi yang dihasilkan nanti B sama W-nya ini. Ya, B sama W-nya. Nah, hasilnya adalah persamaan ya. Persamaannya ya modelnya kayak gini. Dapatnya bobot W, dapat bobot B. B itu bias. Ya. Terus dari bobot itulah nanti yang dipakai untuk data tes. Ya. Terus di sini sebenarnya hasil outputnya itu angka ya. Karena dia adalah nilai dari aktivasinya. Nah, nanti baru kita apa? Selain nilai hasil aktivasi ya hasil perhitungannya memang angka. Nah, nanti kalau mau dirubah dalam bentuk kelas baru itu dirubah hasil aktivasinya. Gitu. Jadi kalau kita belajar lebih baik belajar dari buku, dibaca memang kalau bahasa Inggris ya cari yang bahasa Indonesia. Tadi sudah saya sebutkan sumber-sumber buku yang saya pakai. Salah satunya yang jaringan saraf tiruan ya selain dari bukunya Bapak Arif, saya lupa judul bukunya, tapi pengarangnya saya ingat saya Bapak Arif. Nah, ini buku untuk saya belajar jaringan saraf tiruan juga dari sini juga. Nah, terus saya lanjut. Nah, seperti apa sih yang dimaksud bobot bias? Nanti saya contohkan seperti apa bobot biasnya. Nah, di sini memang pertama kali kalau kita mau membuat proses training atau intinya penelitian terkait neural network backpropagation, maka kita harus membuat arsitekturnya. Jadi tadi di sini ada gambar ya yang agak ke sini ya. Nah, blasur. Nah, ini arsitekturnya untuk jaringan saraf tiruan yang backpropagation di sini tuh ada layer input dan ada layer hidden. Jadi layernya ada 3. Kalau yang perceptron itu hanya 2. Jadi kalau perceptron hanya ada layer input dan layer output. Sedangkan kalau yang backpropagation atau multi layer perceptron itu layernya ada 3. Layer input, layer hidden, dan layer output. Nah, sehingga kalau pertama kali kita mau membuat, maka buatlah dulu arsitekturnya. Oh, mana nih yang sebagai variabel input? Oh, mana yang sebagai variabel output? Terus dibuat arsitekturnya. Jadi ini adalah input. Inputnya apa? Inputnya apa? X-nya apa? Itu harus dasar yang harus dipahami. X-nya apa? Karena yang sering sekali fatal adalah nggak tahu X-nya apa. Dan Y-nya juga nggak tahu Y-nya apa. Itu fatal nanti. Nah, kalau sudah tahu X dan Y-nya, nanti di sini tinggal menentukan. Saya layer hidden-nya hanya 1, jumlah node-nya yang berbeda. Jadi biasanya di sini jumlah node-nya yang bisa dimodif. Oh, saya maunya jumlah node hidden-nya ada 3, ada 4, ada 5, itu tergantung kita. Tapi sebenarnya ada hitungan prosesnya. Bagaimana menentukan jumlah node hidden-nya yang baik. Gitu. Terus, setelah menentukan masing-masing arsitekturnya, kita buat inisialisasi bobot. Bobot ini ya kalau kita hitung ya, misal nanti temanya karena
di video saya sebelumnya yang barusan saya upload, nanti bisa dicek. Itu kan terkait ini ya, apa tadi, social network ad. Nah, itu kan terkait gender, usia, salary, purchase. Nah, yang saya pakai sebagai variabel input kan ini. X-nya, bahkan gender, usia, salary. Nah, yang sebagai Y, itu berarti purchase. Nah, kalau sudah tahu kayak gini, berarti buatlah arsitekturnya dulu. Oh, arsitektur saya, berarti di sini ada X-nya, layer inputnya ada 3. Misal saya buatnya pakai ini ya, biar tidak lama-lama buatnya. X1, X2, X3, X2, X3. Nah, berikutnya tadi saya ngomong ada bias. Bias itu nilainya selalu 1. Jadi di sini tuh pasti ada biasnya. Nah, di sini. Bias itu selalu bernilai 1. Cuma bobotnya nanti yang bisa random. Tapi kalau nilainya di sini 1. Nah, sedangkan ini kan tergantung nanti baris berapa, nilainya berapa, baris berapa, nilainya berapa. Ini X1, X2, X3 kan tergantung ini. Nah, barisnya. Nah, terus hiddennya berapa? Misalkan saya pakai jumlah hiddennya, saya copy dari sini ya, biar tidak lama-lama. Jumlah hiddennya misalkan saya juga pakai 3. Nanti saya hitungkan jumlah bobotnya ada berapa. Nah, berarti ini saya pakai Z1, Z2, Z3. Oke, terus jangan lupa ini bias ya. Bias untuk yang di hidden itu tidak boleh dituju. Jadi kalau di hidden itu yang dituju tetap ini, yang Z-nya. Yang ini enggak, ini nanti yang arahnya ke Y. Terus yang terakhir jumlah Y. Maaf kok jumlah Y. Yang terakhir adalah Y. Nah, jumlah node Y itu tergantung jumlah kelasnya. Kelas saya di sini hanya ada 2, false sama true. Nah, di sini yaitu satu node itu pasti hanya ada 2 nilai, yaitu 1 atau 0 gitu ya. Sehingga kalau nanti kelasnya 2 ya udah node-nya cukup 1. Tapi kalau nanti kelasnya ada 3, ya hitung-hitungannya ya lebih baik node-nya 2. Tapi ada juga yang node-nya 3, itu nanti bisa dibuat analisa sendiri. Ya. Kalau sudah kayak gini, ini dihubungkan garisnya. Hubungan garis, ingat hidden yang di sini 1 nggak boleh ya. Jadi dia yang arahnya untuk ke sini. Nah, enaknya di sini warnanya itu jadi nyeting. Apa ya? Biarkan seperti ini, semoga tetap kelihatan. Ya, sudah. Oke. Terus, ini saya lanjut. Ini, nah kayak gini. Ini nggak boleh dituju. Nah, ini namanya arsitektur. Oke. Udah ya. Jumlah node sudah, arsitektur sudah. Berikutnya jumlah hitungannya. Berapa bobot. Kalau bobot dari input, nah ini ya. Input ke hidden. Ya. Input ke hidden. Variabel inputnya ada 3. Jumlah node di hiddennya ada 3. Berarti 3 kali 3. Sama dengan 9. Nah, biasnya berarti biasnya ke hidden ada bias 1 kali 3. Hiddennya kan 3 ya. Berarti tambah 3 total. Input ke hidden total bobotnya ada 12.
Sedangkan hidden ke output, ya tinggal ngitung jumlah node di hidden ke Y. Oh, 4. Termasuk bias ya tadi, 4. Nah, wis totalnya berarti ada 3. Maaf, 12 tambah 4 berarti totalnya ada 16. Nah, jumlah bobotnya. Gitu. Nanti kita cross check dengan di MATLAB-nya. Ya. Nah, yang membedakan antara tahap testing sama training apa? Kalau tahap training, ya, tahap training dia kan ada 3 fase, yaitu progres maju, progresi mundur, propagasi ya maaf, propagasi mundur. Yang pertama propagasi maju, terus berikutnya fase ketiga perubahan bobot. Nah, kalau nanti testing itu hanya sampai sini tok. Ya, propagasi maju tok. Jadi hanya ngitung sampai Y. Sini udah selesai. Itu yang membedakan. Jadi tahu gimana nanti kalau disuruh menghitung manual. Saya pernah juga menghitung manual waktu S2-nya. Membuat coding manualnya juga pernah. Tanpa menggunakan machine learning. Karena memang harus dipahami seperti apa algoritmanya. Nah, langsung saya kasih contoh. Ini tadi data yang tadi ya. Ini datanya sudah dalam bentuk balance. Jadi apa antara kelas false sama kelas true sudah sama. Nah, kalau di backpropagation atau jaringan saraf tiruan, data wajib semuanya angka. Sehingga kalau ini ada kayak gini, lebih baik kita rubah dulu. Saya tambahkan kolom. Ya, if, jika ini sama dengan male itu cowok ya. Maaf. Maka saya rubah jadi 1. Selain itu 0. Male itu 1, female 0. Oke, sudah saya rubah. Yang perlu dirubah lagi adalah ini. False purkis dirubah. If, jika. False sama dengan 0. Jika tidak 1. Udah. Kalau sudah dirubah nanti kita. Nah. Ini saya copy dulu, nanti baru dihapus. Copy value-nya aja. Udah. Ini dihapus. Dirubah gender. Oke. Yang ini copy dulu. Value-nya aja yang diambil, ini dihapus. Nah, ini. Dan ini dihapus. Nah, udah. Saya tambahkan biar pembeda. Ini saya simpan di ini ya. Saya simpan di MATLAB sebentar ya. Saya filenya Excel aja, Excel. Saya taruh di MATLAB-nya. Nih. Sosial. Udah. Ini saya blok semua ya. Oh, nggak mau ke blok ya. Bentar. Ngebloki satu-satu. Maaf ya, agak lama. Saya bloki ini biar saya grouping. Buat warnanya hitam. Oh ya, udah hitam. Terus saya grouping. Mana ya groupingnya? Oh, ini grup. Sudah di grup. Udah, lanjut ya. Ini datanya sudah saya simpan di sini.
Nanti kita baca, ini sebagai data training. Jadi ini mulai dari baris kedua, A2 sampai D289. Saya baca datanya, ini sudah ada code saya sebelumnya. Nanti saya ambil tahap trainingnya dan menampilkan bobotnya bahwa ini loh hasil training itu bobot gitu ya. Bentar. Saya baca datanya dulu. Data sama dengan XLS Lead. File saya tadi sosial. .excel. Terus kolomnya A2 sampai D289. Sudah. Baca data sudah. Kita langsung mulai. X-nya yaitu data baris berapapun. Kolom ke-1 sampai 3 ya. Terus Y-nya data baris berapapun kolom ke-4. Oke, sudah. Kita mulai di ini. Kita proses membuat arsitekturnya. Proses arsitekturnya. Ingat, X-nya harus ditranspos. Y-nya juga. Karena memang permintaannya kayak gitu, menyesuaikan ya. Ingat, di sini ada 3 berarti X. Di variabel saya X. X ini baru 2, jadi kita tambahkan dulu. Kita tambahkan dulu yang kolom ketiga. Harus teliti ya kalau nulis, walaupun saya copy paste tapi saya paham. Jadi kalau ada error saya nyari sendiri. Gitu. Nah ini tadi jumlah node-nya. Jumlah node di hidden saya tadi waktu saya desainnya yaitu, nah ini 3 ya. Sehingga di MATLAB-nya saya juga nulisnya harus 3. Sedangkan di sininya itu node di layer output. Ya. Terus ini saya pakai fungsi tansik. Purelin ini berarti fungsi aktivasinya. Oke, dia harus dipahami. Terus, kalau hanya nulis code saja, insya Allah semua orang bisa ya. Tapi kalau memahami wajib harus paham. Nah, ini adalah proses trainingnya. Fungsinya ya ini, train. Ini. Terus net itu adalah arsitektur yang saya buat. Terus ini harus sesuai variabel saya X tadi di apa? Variabel Y saya di apa? Nah, ini harus tahu. Ini sudah proses training. Nanti kalau mau melihat bobotnya, ini tak tunjukkan. Bobot bias. Maaf, bias. Nah, ini Susimtra titik B. Semoga nanti berhasil. Kalau error nanti kita cek lagi aja. Kalau yang bobot dari inputnya ke hidden itu berarti tra titik IW. Sedangkan bobot yang dari hidden ke layer output itu berarti tra titik LW. L itu layer outputnya. Ya nanti kelihatan. Ini proses training. Ya. Jadi trainingnya itu semua baris tadi, data semua barisnya ada berapa berarti total data barisnya. Nanti kita lihat ya, ini kan tadi baris kedua sampai 289 berarti kan 288 ya. Gitu. Semua baris terus di training. Nanti hasilnya yaitu bobot. Jadi proses training itu hasilnya bobot. Nah, untuk melakukan uji coba nanti saya tunjukkan cara perhitungannya. Ini sudah saya simpan dulu. Nih, training sosial, data sosial Mas. Nanti di sini akan terjadi beberapa iterasi. Ini masih nggak mengenali ada fungsi P. Oh ya, maaf ini ada belum yang dirubah kelewatan saya. Ini ya, ini saya tunjukkan datanya loh ini 288. Ini variabel X, ini variabel Y. Ini tadi saya kurang teliti merubah, ini ada X. Saya running lagi. Ini proses membuat arsitektur. Nah, ini proses training. Nah, ini
Jumlah node di hidden, jumlah node di layer output ini. Nah, ini nilai bobotnya. Kita cek ya, nilai bobot bias. Kenapa kok ada 2 sel? Ya karena tadi kan ada layer input dan layer hidden. Nah, ini. Oh, kenapa kok buka ke sini? Berarti, maaf ya. Ini sudah proses. Nah, ini. Nih. Nah, ini. Berarti ini bias dari mana ini berarti? Bias dari 1 ke Z1. 1 ke Z2, 1 ke Z3. Sedangkan satunya ini bias ke sini. Ini total berarti ada, kalau kita hitung ya, ini 3 ditambah ini 1, 4. Oke, berikutnya dari input. Nah, ini input 3 kali 3, 9. 9 tambah 4, 13. Terus dari hidden. Nah, ini 3. Ya udah benar. Kalau kita hitung ya, ini 3 tambah 9, 12, 12 ditambah 4, 16. Oh, sama kan hitungannya. Jadi ini bobot yang kita dapat. Nah, sedangkan kalau mau melakukan testing, nah nanti hasil bobot ini, udah model ini yang kita simpen, terus dipakai untuk melakukan testing. Nah, kalau mau ditulis manual, terus kita hitung manual, caranya kayak apa? Saya copy dulu bobotnya. Saya taruh di sini ya. Ini bobot bias. Bobot bias. Terus masih ada 1 tadi, kurang 1. Saya ambilkan di sini. Ini yang dari input ke hidden. Maaf, hidden ke layer output. Nah, saya taruh sini ya. Nah, artinya ini dari input ke hidden, ini hidden ke output. Berikutnya bobot yang B. Yang dari input dulu, ini saya kopikan. Di mana Excel ya? Ini. Terus satunya dari yang hidden ke output. Oke, sudah saya mulai perhitungannya. Jadi ini proses fasenya tadi yang dipakai yang hanya sampai ini ya, propagasi maju. Ya, propagasi maju. Sehingga ya ini dihitung Z-nya. Z-nya ada berapa kali ya? 3 Z. Z itu jumlah node-nya. Jadi kalau 3 ya 3, terus nanti ke Y gitu. Jadi kalau kita hitung Z-nya 3 berarti kita hitung Z1 dulu, Y2 dulu, Y3 dulu. Nanti ini yang hasil aktivasi. Aktivasi Z1, aktivasi Z2, aktivasi Z3. Ini saya agak kasih jarak ya. Nanti hasil hitungannya enggak. Oke, saya mulai. Nah, ini berarti Z1, ini Z2, ya, ini Z3 gitu ya. Misal saya hitung yang ini. Inputan ini ya, yang saya pakai untuk tes. Ini sama dengan ini dikalikan. Ini ditambah. Ini dikalikan. Ini ditambah. Ini data inputnya dikalikan bobot hasil training. Ditambah jangan lupa biasnya. Nah, berhubung ini kan inputannya sama ya. Saya kunci aja biar nanti bisa saya cepatkan. Saya geser-geser. Ini saya kunci, ini inputannya. Oke. Pak saya geser. O5 benar, P5, Q5
O2, benar. Oke, sudah. Selanjutnya aktivasinya, rumus aktivasinya pakai yang mana? Kita cek ya. Maaf. Nah, aktivasi tadi ada di sini rumusnya, di Word saya tadi juga ada, cuma saya pakai ini aja. Ya, fungsi aktivasinya, oh benar ya, di halaman sebelumnya tadi. Nah, ini fungsi aktivasinya. 1/1 plus eksponensial dari hasil input. Jadi saya tulis rumusnya. Sama dengan 1 dibagi 1 ditambah eksponensial dari min ini. Oke, sudah. Terus ini digeser. Nah, kemudian berikutnya yang Y-nya hanya 1 ya. Y-nya berarti sama dengan nilai ini dikalikan di sini ditambah nilai ini hasil aktivasinya dikalikan bobotnya, terus nilai ini Z3 kan, output aktivasi Z3 dikalikan bobotnya ditambah bias, jangan lupa bias. Sudah, ini aktivasi dari Y. Jangan lupa rumusnya di copy aja. Kalau sudah, berikutnya langsung kita tentukan di sini. Dia masuk kelas 0 atau kelas 1. Jadi kita cek if jika nilai ini kurang dari, jadi ada batas threshold-nya ya. Batas threshold-nya itu 0,5. 0,5. Berarti 0. Jika tidak 1. Oke, jadi ini kelas 1. Jadi dia kalau berdasarkan nilai hitungannya berarti dia ini kelas 1. Loh, kok nggak sesuai ya? Wajar toh hasil apa ya, intinya hasil uji coba kita dengan hasil itu bisa juga nggak sama. Kenapa? Ya karena mungkin akurasinya nggak seberapa bagus atau apa. Nah itu perlu dianalisa lagi. Itu cara ngitungnya. Jadi waktu kita mau mengimplementasi itu harus dipahami dulu apakah metode ini itu kayak apa. Terus ada training, ada testing itu nggak boleh dilepas ya. Jadi tahap trainingnya ya ada sendiri, tahap trainingnya kayak tadi ini butuh waktu berapa. Kalau PC-nya nggak ngatasi cepet ya bisa juga lama, kan kita bisa nyeting-nyeting kayak gitu. Nah ini iterasinya 71. Nah terus ada tahap testing sendiri, jadi training sendiri, testing sendiri. Jadi nggak boleh dicampur jadi satu, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Ya, itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi saya ngasih penjelasan seperti ini biar kita sesuai dengan pedoman, sesuai standar yang ada. Jadi ada pedoman bukunya, ada kita benar-benar nggak asal gitu loh maksud saya. Mungkin penjelasan saya ada yang kurang berkenan, ada salah kata, sebelumnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menyimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.